Halo teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi di YouTube channel saya Maria J. Dewi. Dan kemarin saya sudah berjanji bahwa hari ini saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan Roh Kudus dan manifestasi Roh Kudus. Tentunya sekali lagi saya akan berusaha untuk menjelaskan dengan cara dan ilustrasi yang sederhana supaya teman-teman bisa mengerti. Dan kalau teman-teman memiliki pertanyaan, bisa mengajukannya di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Firman Tuhannya dari Yohanes 7 ayat 37. Di situ judulnya adalah air sumber hidup. Ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi ini sebuah peristiwa sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tetapi di sini sudah dijelaskan apa yang akan terjadi pada waktu Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, ilustrasinya begini. Ada sebuah gelas yang di dalamnya ada cairan yang pekat, ya. Which is itu equal sama hati kita. Sebagai manusia yang di dalam hatinya sering ada hal-hal yang jahat, yang seperti firman Tuhan catatkan. Segala sesuatu yang jahat timbul dari dalam hati. Kemudian gelas yang pekat itu dituang air yang jernih. Terus menerus sampai semua yang pekat di dalam gelas itu keluar, habis, dan air yang jernih itu yang menggantikan mengisi gelas itu. Actually, as simple as that, pekerjaan Roh Kudus. Ada aliran-aliran air hidup yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Waktu kita mendengar perintah Tuhan, tunggu, karena aku akan memberikan kepadamu Roh penolong. Itu sama saja seperti kita sedang diberikan perintah. Kamu tunggu di sini, nanti saya akan balik. Tapi dia tidak bilang kapan. Dia tidak bilang bagaimana caranya dia datang. Namun karena kita percaya orang yang bilang itu kepada kita adalah orang yang sungguh-sungguh kita yakini perkataannya, maka kita juga mau melakukan perintahnya. Nah, kalau kita di dalam hati kita yakin bahwa Tuhan itu akan berikan kita roh penolong, maka sekalipun kita nggak tahu kapan waktunya, kita tetap mau menunggu dia. Kita tetap mau percaya bahwa ketika dia memberikan perintah itu, pasti perintah itu akan terlaksana. Jadi respon kita terhadap Holy Spirit movement atau pergerakan Roh Kudus yang akan Tuhan nyatakan di 2020 ini, kita menanti-nantikan dia dengan satu kepercayaan bahwa dia pasti akan memberikan momen itu di dalam kehidupan kita. Nah, gimana taunya? Apa yang saya rasakan? Biasa-biasa aja. No, kita akan bisa merasakan nanti. Sama seperti kalau kita sedang kepanasan, kita lagi butuh air, lalu kemudian kita mendapatkan air, apalagi air itu begitu dingin,
maka kita mengalami kesejukan mulai dari mulut kita sampai ke leher dan sampai ke seluruh tubuh kita. Kita merasakan kesegaran. Nah, itu yang akan kita rasakan. Akan ada aliran-aliran air kehidupan yang menggantikan segala sesuatu itu yang kotor, yang saat ini mungkin sedang mengendap di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Tetapi roh yang akan diterima oleh kita, itu akan membersihkan kehidupan kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tidak dapat digantikan dengan hal yang lain. Ada sesuatu yang Tuhan berikan. Mengalir sampai habis. Yang kedua, bagaimana manifestasinya? Manifestasinya akan dilihat oleh orang. Orang yang dulu melihat gelas itu sebagai gelas yang kotor. Dari jarak yang agak jauh dia akan lihat. Tiba-tiba gelas itu berubah warnanya menjadi jernih. Ada sesuatu yang dikerjakan. Dari perubahan itu, dia akan melihat apa yang barusan terjadi di dalam gelas itu. Ada pergerakan di mana air itu terus, dan yang dari bawah ini terus juga keluar hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat sampai selesai. Manifestasi Roh Kudus akan dapat dilihat oleh orang. Kalau dia dari jauh, dia sebatas melihat. Tetapi kalau dia ingin merasakannya dan dia mendekati kita, ada dekat sama kita, dia akan menerima hal yang sama. Karena hal yang meluap keluar dari kehidupan kita, melimpah-limpah, akan bisa juga membuat orang lain merasakan hal yang sama. Ketika dia bertanya kepada kita, apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupanmu? Kenapa sekarang kau begitu berubah? Kau tidak gampang marah. Kalau kau ngomong rasanya aku merasa adem. Ada kata-kata bijak, ada hikmat yang kau ucapkan. Dan aku merasakan ada kelegaan. Ada merasa sesuatu yang berbeda di dalam kehidupanmu. Itu manifestasi Roh Kudus yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi siap-siap ketika kita akan menerima pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang akan memberikan kita aliran kehidupan yang terus-menerus, yang tidak akan berhenti karena roh yang diterima oleh kita. Seperti yang dijanjikan Tuhan itu. Itulah yang dikatakan Holy Spirit Movement. Kegerakan Roh Kudus yang akan menyapu bersih segala yang jahat, segala yang kotor. Sebab kalau tidak ada perubahan apapun di dalam kehidupan kita, maka sia-sia kita percaya, sia-sia kita menanti, sia-sia kita mengalami. Waktu Tuhan Yesus itu berkata, dia berkata begini, roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Do you believe in His word? Kalau kau percaya, kau akan terima aliran air yang akan mengubah hatimu, yang akan mengubah hidupmu. Dan orang-orang di sekitarmu akan melihat adanya perubahan itu. Manifestasi roh itu tidak dapat disembunyikan. Sebab itu sesuatu yang kelihatan dengan jelas. Yang tadinya kotor, yang tadinya pekat, menjadi jernih, menjadi terang. Dan kalau orang-orang itu maju mendekati kita dan ingin merasakan hal yang sama, mereka juga akan mengalaminya. Karena mereka juga mau percaya. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah tidak terlaksana. Dan saya rindu selama 10 hari ini, setiap hari kita mencari terus pekerjaan Roh Kudus itu untuk terus membersihkan hati kita, untuk membersihkan hidup kita, untuk membersihkan pikiran kita, untuk membersihkan lidah dan bibir kita, untuk membersihkan perbuatan-perbuatan kita, supaya ada aliran kehidupan, supaya
segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita memuliakan nama Tuhan kita. Terima kasih. Saya akan terus berdoa bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, supaya teman-teman tidak ada satupun yang terlewatkan untuk mengalami apa yang akan Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin.